Halo, selamat pagi. Selamat jumpa. Perkenalkan nama saya Andreas Bengawan Ginting. Saya berasal dari Stasi Santo Fransiskus Xaverius Pasar 3 Namorambe, Paroki Santo Yosef de Letua, berada di bawah naungan Keuskupan Agung Medan. Untuk itu, mari kita dengarkan bacaan Injil Lukas berikut ini. Tiap-tiap tahun, orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. שבכל הלילות אין אנו מטבילים אפילו פעם אחת, והלילה הזה 2 פעמים. שבכל הלילות אנו אוכלים בין יושבים ובין מסובים, והלילה הזה כולנו מסובים. עבדים היינו לפרעה במצרים, יוציאנו אדוני מארץ מצרים, יד חזקה לא ענית. אילו לא הוציא הקדוש ברוך הוא אותנו נטעמנו ובנינו ובני בנינו עבדים היינו לפרעה. Sehabis hari-hari raya perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka sehari perjalanan jauh, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. מה היתרון? תורן שנלווה על פני הדור הזה. Sesudah 3 hari, mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama, sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Bapak Ibu, mari kita lihat gambaran umum Injil Lukas. Lukas dilahirkan dari keluarga berbangsa Yahudi di Antioquia di daerah Syria. Ia adalah seorang Yahudi, ia bukan saksi mata peristiwa hidup dan karya Yesus. Ia adalah seorang beriman. Lukas juga menulis kitab Kisah Para Rasul. Lukas adalah seorang penginjil yang berbakat. Komposisi tulisannya pendek, jelas, dan mudah dimengerti. Setiap bagian Injilnya mengingatkan pembaca tentang dunia imajinatif. Lukas menulis Injilnya kepada seorang yang bernama Theophilus. Theophilus itu berarti pencinta Tuhan.
Menjadi pencipta Tuhan merupakan sebuah anugerah dan inisiatif dari Tuhan sendiri yang diberikan kepada Theophilus. Selain Theophilus, Lukas juga ingin menulis Injilnya kepada kelompok umat yang lebih luas. Yang pertama, orang Kristen non-Yahudi yang dipandang kafir oleh bangsa Yahudi dan keturunan Yahudi yang umumnya berada di daerah diaspora yang adalah kaum marginal. Kedua, untuk kaum orang miskin yang kerap diperlakukan secara tidak adil dalam kehidupan bermasyarakat. Mari kita lihat ulasan perikop Injil Lukas 2 ayat 41 sampai dengan 52. Ayat 41 sampai 42 merupakan pendahuluan. Menurut ketentuan agama Yahudi, laki-laki yang dewasa pergi ke 3 kali setahun ke Yerusalem untuk ikut serta dalam 3 perayaan besar, Paskah, Pentakosta, dan Pondok Daun. Dalam kitab Ulangan diungkapkan untuk kaum perempuan diajak untuk ikut serta jika tempat tinggalnya jauh dari Yerusalem seperti Yusuf dan Maria. Hari raya itu diperingati berhubungan dengan peristiwa keluarnya bangsa Israel dari perbudakan oleh Firaun Mesir. Sedangkan anak-anak yang berusia 12 tahun dianggap sudah dewasa. Yesus digambarkan sebagai anak Allah yang melakukan semua kegiatan yang lazim dilakukan oleh anak manusia. Yesus juga sangat setia mendampingi dan menghargai orang tuanya, yaitu Yusuf dan Maria, dengan ikut pergi ke Yerusalem. Ia menunjukkan sikap rendah hati dengan membiarkan dirinya dibimbing dan dididik oleh orang tuanya. Ayat 43 sampai 45 merupakan ketidaktahuan orang tua Yesus bahwa Yesus tertinggal di Yerusalem. 43 menunjukkan keinginan Yesus untuk tinggal berbagai banyak hal tentang kitab suci kepada para pendengarnya. Ayat 44 menunjukkan kesalahpahaman tentang keberadaan Yesus. Kepergian dan kembalinya mereka bersama-sama dalam kelompok untuk melindungi mereka dari orang-orang Samaria yang memusuhi mereka. Ayat 45 menunjukkan kekhawatiran Maria dan Yusuf yang tidak menemukan Yesus. Jadi dari bagian ini, Yesus ikut merasakan kecemasan yang dirasakan oleh orang tuanya. Peristiwa ini menunjukkan kepedulian Maria dan Yusuf kepada Yesus dengan mencari dan berusaha menemukan dalam wujud kasih Maria dan Yusuf sebagai orang tuanya. Ayat 46. Dalam ayat ini mengisahkan bahwa ada term 3 hari yang menunjukkan ungkapan 3 hari dari pemahaman mereka. Hari pertama orang tua Yesus pergi bersama Yesus ke Yerusalem. Hari kedua mereka, orang tua kembali ke Yerusalem. Dan hari ketiga Yesus mencari dia di Yerusalem. Istilah Bait Allah adalah rumah Bapaknya. Dari hal ini menunjukkan bahwa Yesus penuh dengan hikmat. Tetapi dalam kepenuhan tersebut, Yesus juga mau memiliki hasrat yang kuat untuk meningkatkan dan menyampaikan hikmat itu. Ayat 47. Ayat 47 menunjukkan kebijaksanaan dan kecerdasan Yesus yang berdialog dengan menjawab pertanyaan dan diajukannya, dan jawaban yang diberikan kepada orang-orang yang hadir di situ dan merasa heran. Dia merasa heran merupakan gaya bahasa hiperbol atau gaya bahasa berlebihan. Hal ini menunjukkan eksistanai, keheranan atau kekaguman. Ini menunjukkan hasil pendidikan yang diperoleh dalam keluarga, yaitu kebahagiaan. Kebahagiaan dapat diraih dengan sikap saling menerima, mengasihi, mengampuni, memahami, melengkapi, membantu, dan kesediaan untuk berkorban demi hidup yang lebih baik. Ayat 48 sampai 50.
Ayat ini menampilkan komunikasi Yesus dan Maria ibunya. Ayat 49-50 menunjukkan jawaban Yesus sebagai anak kepada Maria ibunya. Akan tetapi jawaban itu tidak dimengerti sang ibu. Dalam hal ini, Yesus membutuhkan proses. Dan juga Maria membutuhkan proses. Walaupun jawaban Yesus tidak dapat dipahami, namun setidaknya Maria telah berusaha untuk bertanya tentang kepergian Yesus yang tidak mereka ketahui. Ayat 51b. Menunjukkan perwujudan kasih Yesus kepada orang tua dengan tetap taat mematuhi perintah mereka, pergi dan datang bersama dengan mereka. Meskipun Yesus pernah meninggalkan orang tuanya untuk pergi ke rumah bapaknya, tapi ia tetap kembali kepada Maria dan Yusuf. Ia menunjukkan bahwa selain Bapa lebih penting daripada seorang manusia biasa, tapi juga untuk melakukan pekerjaan Bapaknya. 51C menunjukkan ungkapan ibunya menyimpan semua perkara itu dalam hatinya. Eksistensi, sikap kerendahan hati Maria dengan menyimpan semua perkara itu dalam hatinya. Ayat 52 merupakan bagian penutup, menunjukkan bahwa pertumbuhan fisik, hikmat yang dialami Yesus semakin berkembang. Hikmat dan kebijaksanaan Yesus pun bertambah. Di sini nampak peran Allah sebagai Bapa sangat besar. Bapak Ibu, sebagai kesimpulan, keluarga bahagia dan harmonis adalah impian setiap keluarga. Kehadiran anak memberi tanggung jawab besar bagi orang tua. Orang tua berperan sebagai pendidik utama dan pertama. Yesus mengajarkan perlu dialog yang baik dalam keluarga demi tercapainya kebahagiaan. Yesus menunjukkan bahwa dia telah dididik dengan baik, diajarkan segala kebiasaan atau tradisi. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, demikianlah ulasan saya tentang perikop Kitab Suci Injil Lukas bab 2 ayat 41 sampai dengan 52. Terima kasih dan salam damai Kristus, salam sehat selalu.